Pripun, Sony dokter? Abdul Aziz. Dengar suara saya kah? Dengar, dokter. Dengar, dokter. Belum, belum dengar. Sudah terdengar, dokter. Bisa dimulai kuliahnya? Bisa, dokter. Oh, saya kok enggak dengar suara ya? Saya sebentar. Hmm. Bisa. Oh ya, Bisa. bisa ya dimulai ya? Iya, bisa, dokter. Oke. Suara saya sudah terdengar ini. Sudah terdengar, dokter. Slide-nya sudah kelihatan. Sampun. Ampun, nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Waalaikumsalam. Eh, Sebelum kita mulai perkuliahan pagi ini, kita baca dulu surat Al-Fatihah agar apa yang kita pelajari nanti, yang kita sharing ilmu, bisa bermanfaat dan mendapatkan manfaat untuk adik-adik semua. Al-Fatihah, biniyatid doa, Al-Fatihah. Ya, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Musyrifah, biasanya dipanggil Iva gitu ya. Saya di RSI Unisma, di Poli Gigi RSI Unisma. Monggo kalau ke RSI pas ke Poli Gigi bisa mampir. Ini saya lihat ada berapa anggota, berapa 73 yang sudah gabung. Total berapa mahasiswa? Halo, Untuk totalnya masih belum fix, dokter. Karena belum fix. nggih, belum KRS-an ini. Oh gitu. Ini semester 5 ya? Iya, dokter, semester 5. Kalau kuliah anatomi di semester berapa? Untuk anatomi itu biasanya mengikuti blok, tapi biasanya di Bloknya? awal-awal. Nggih. Oh ya, ya pun berarti kan anatomi kepala sudah ya. Nggih, Oke, dokter. saya hari ini alhamdulillah bisa belajar bareng ya, kita belajar bareng untuk materi oral patologi kita di blok digestif ya semester 5. Nanti kalau suara saya kurang keras, tolong di info ya. Oral patologi ini memang ada beberapa kelainan-kelainan yang ada di rongga mulut. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Teman-teman apa adik-adik ya, bisa mengikuti dengan baik perkuliahan pagi ini karena online jam 7 biasanya masih baru bangun. Enggak ya, sudah subuhan. Eh, Biasanya yang tidur lagi biar tidak tidur lagi. Jadi kita langsung kuliah pagi. Oke. Tujuan pembelajaran sebelum kita mulai materi, adik-adik harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita pagi ini agar bisa
eh, belajar dengan semangat gitu ya. Apa sih gunanya kita mempelajari kelainan-kelainan yang ada di rongga mulut? Yang pertama tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami kelainan-kelainan yang ada di rongga mulut dan gigi. Yang kedua, untuk menguasai pemeriksaan klinik serta tindakan klinis dasar pada kelainan rongga mulut dan gigi. Jadi nanti kita sama-sama belajar dengan beberapa kelainan yang ada di rongga mulut, bagaimana cara pemeriksaan klinisnya dan tindakan apa untuk tindakan awal apabila ada kelainan-kelainan yang ada di rongga mulut dan gigi. Rongga mulut eh, karena di dalamnya juga ada gigi, jadi ini masuk dalam rongga mulut dan gigi. Ya, yang ketiga nanti kita juga akan belajar tentang systemic disease, oral manifestasi dan effect on oral health-nya. Yaitu itu nanti kita bahas di besok. Ini 2 hari ya, hari ini dan besok ya. Jadi materinya saya bagi 2 juga, 3 dan yang keempat kita harus bisa memahami penata laksanaan terapi penyakit-penyakit yang ada di rongga mulut, di kavum oris. Jadi apa-apa penyakit yang ada di rongga mulut nanti akan kita identifikasi dan bagaimana cara pemeriksaannya dan cara penata laksanaan atau terapi-terapi yang ada di rongga mulut. Belum jalan ya? Bentar ya. Oh, nggak bisa. Udah jalan ya? Sampun, dokter. Ampun, Oke. dokter. Eh, jadi di dalam kelainan-kelainan di rongga mulut ini ada saya golongkan jadi 5 golongan kelainan. Jadi ada 5 ini. Yang pertama golongan dari ulkus dan candida. Yang di sini ada kandidiasis oral, penyakit satu yaitu kandidiasis oral. Yang kedua stomatitis akut recurrent. Yang ketiga herpes. Yang keempat leukopalgia. Untuk golongan infeksi yang ada di rongga mulut, nanti kita juga belajar tentang parotitis dan angina Ludwig. Untuk kelompok kelainan-kelainan di lidah, nanti ada yang pertama tentang glossitis, yang kedua tentang tumor lidah. Untuk golongan herediter atau malformasi, yaitu ada bibir sumbing, sumbing bibir dan palatung. Yang kedua makrostomia, mikrostomia, mikrognati, dan 5 makrognati.
Untuk kelainan-kelainan pada gigi sendiri dan periodontium, yaitu jaringan penyangga gigi, ada dental karies, gingivitis, dan periodontitis. Masuk ke kandidiasis oral, yaitu kandida jamur yang ada di rongga mulut. Kandidiasis oral ini kalau kita definisikan merupakan suatu infeksi oportunistik pada mukosa oral yang disebabkan oleh jamur dari jenis Candida albicans. Jamur yang dari jenis Candida albicans ini merupakan memang Candida yang ada di dalam rongga mulut. Merupakan organisme eukariotik dan dapat dibedakan menjadi ragi atau jamur bulat, jamur berfilamen, jamur dimorfik. Kandidiasis oral biasanya paling sering disebabkan oleh Candida albicans. Tapi memang Candida ini banyak jenisnya, jadi bisa disebabkan oleh beberapa jenis jamur yang disebut di bawah ini. Tapi yang paling sering memang menurut penelitian, yang persentase terbanyak penyebabnya adalah Candida albicans. Gejala yang ada di dalam rongga mulut yang timbul dengan adanya kandidiasis oral. Yang pertama, timbulnya bercak putih atau kemerahan pada rongga mulut. Perasaan seperti kapas di mulut, nyeri pada saat makan atau menelan, retak atau kemerahan di sudut mulut, itu bisa juga disebabkan oleh kandida. Pemeriksaan penunjang dengan sitologi eksfoliatif, pemeriksaan jaringan, kultur, dan juga pemeriksaan biopsi jaringan. Prognosis, faktor yang mengaruhi prognosis kandidiasis oral adalah status imun pasien. Pada pasien imunokompeten, kandidiasis oral umumnya dapat sembuh tanpa menyebabkan sequela dan mortalitas. Jadi kasus kandidiasis oral ini bisa sembuh sendiri tergantung dengan status imun pasien. Bisa juga kasus-kasus tertentu pada kasus kandidiasis oral ini bisa karena menurunnya faktor imun pasien. Jadi saya punya pasien itu juga tidak terasa, memang terasa seperti ada kapas di mulut gitu. Pasien mengeluh tidak ada rasa sakit. Dicek secara klinis bercak putih sedikit, tidak terlalu banyak. Cuman perasaan seperti kapas di mulut ini sangat khas waktu itu pasien kasus. Jadi dia mengeluh ada seperti kapas yang mengganggu, menggelambir gitu di rongga mulut sehingga pasien minta ini ada apa ya dok, kok di mulut saya rasanya tidak enak dan tidak nyaman. Nyeri saat makan pun tidak ada. Jadi gejala itu tidak menutup kemungkinan salah satu dari gejala yang disebutkan. Tidak harus semua wajib ada gejala. Jadi gejala klinis ini bisa salah satu yang timbul di rongga mulut. Itu bisa didiagnosa sebagai kandidiasis oral. Memang kebanyakan adalah dari faktor imun dan kebersihan rongga mulut juga. Ini secara penampakannya secara klinis ya, kalau kita lihat di rongga mulut ada tampak bercak putih, bisa juga kemerahan yang ada di lidah itu yang merah. Ini kalau ini putih sangat kelihatan ya bahwa ini adalah kandidiasis oral. Komplikasi kandidiasis oral umumnya sangat jarang terjadi. Bila ada infeksi luas dari penyakit ini pada trakea dan kerongkongan, dapat menyebabkan disfagia dan gangguan pernapasan. Komplikasi sistemik dapat terjadi pada pasien dengan imunokompromis. Komplikasi kandidiasis oral dapat terjadi akibat efek samping penggunaan anti jamur atau antifungal sistemik golongan azol yaitu hepatotoksisitas. Ini biasanya terjadi karena pemakaian yang lama, pemakaian yang penggunaan antivirus yang lama. Itu juga bisa terjadi komplikasi timbulnya kandidiasis oral. Penata laksanaan tata laksana bila ditemukan dengan diagnosa kandidiasis oral, kita beri topikal antifungal pada lesi luas atau tidak berespon dengan obat topikal. Dapat diberikan antifungal sistemik itu bila diperlukan. Obat anti jamur golongannya
yang disebutkan di bawah ini, amphotericin B, butaconazol, caspofungin, cotrimazole, fluconazole, miconazole, nistapin, ioconazol. Yang banyak di pasaran sekarang itu nistapin ini banyak. Ini bisa dioleskan secara topikal. Menginjak ke diagnosa kedua itu stomatitis aptos rekanan atau SAR. Stomatitis aptos rekanan ini biasanya kita sebut sebagai kalau orang awam sariawan. Jadi sariawan itu kalau dalam diagnosanya medis kita sebutnya stomatitis aptos rekanan. Suatu penyakit ulceratif yang paling umum terjadi pada mukosa mulut, di mana dengan adanya peradangan. Ya, nama lainnya adalah sariawan. Mungkin dari adik-adik yang cewek ini sering ya sariawan. Kalau lagi menstruasi, daya tahan tubuh turun, apalagi kalau mahasiswa tugasnya akeh, ngerjakan terus dimarahi dosen, tidak mari-mari gitu ya. Akhirnya sariawannya timbul. Nah, ini juga bisa juga karena diturunnya pertahanan tubuh. Itu bisa. Gambaran lesinya bisa bentuk oval atau bulat, fulkus dangkal, tidak sebegitu dalam. Bagian tengah ditutupi pseudomembran warna kuning keabu-abuan. Kalau yang pernah sariawan pasti paham. Batas tepi kemerahan yang jelas. Jadi batas bulatnya itu jelas kalau itu sariawan, merah. Merah itu biasanya yang perih gitu ya. Terletak di bagian mukosa bukal, labial. Mukosa bukal ini mukosa di dinding pipi, itu namanya mukosa bukal. Jadi kalau ada gigi sebelahnya gigi molar, paham ya, gigi molar itu sebelahnya itu kan ada berbatasan dengan dinding pipi. Nah, itu namanya mukosa bukal kanan kiri, bukal kanan dan bukal kiri. Yang sering terjadi pada mukosa bukal, mukosa labial itu tidak di dalamnya bibir. Mukosa itu kan jaringan lunak. Kalau di rongga mulut itu kan semuanya mukosa ya. Jadi yang mukosa labial itu mukosa di baliknya dua bibir. Itu namanya mukosa labial. Itu yang sering terjadi. Jarang di tempat yang berkeratin. Sariawan pulih dengan sendirinya dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Ini sesuatu yang bisa pulih sendiri tanpa obat pun. Tapi kadang-kadang kalau terlalu gede ya nyeri banget ya. Jadi kadang perlu ada obat topikal yang dilakukan untuk mengurangi nyeri. Apa penyebabnya? Jadi kalau kita belajar satu penyakit, kita harus tahu etiologi atau penyebabnya. Untuk memberikan terapi yang tepat, adik-adik harus tahu apa sih penyebabnya kok bisa terjadi sariawan. Karena sariawan ini penyebabnya tidak khas ya. Dan sulit untuk diidentifikasi ini karena kekurangan vitamin, apa karena stres, apa karena turunnya imun, kok sering timbul sariawan. Etiologinya bisa dari trauma pertama, karena tergigit atau kesalahan dalam menyikat gigi, kecokot bahasa Jawanya, atau menyikat gigi yang terlalu bersemangat akhirnya terkena apa ya, jedok gitu ya. Akhirnya yang namanya gusi luka. Nah, itu jadi trauma, bisa jadi sariawan. Yang kedua, infeksi jamur, virus atau bakteri yang ada di dalam mulut. Itu bisa juga dengan timbul yang namanya sariawan atau ulkus. Penyakit autoimun seperti lupus itu juga timbul gejalanya bisa dengan adanya ulkus yang ada di dalam rongga mulut. Kondisi tertentu seperti perubahan hormon, ini yang tadi saya jelaskan, misalnya eh, cewek itu kan ada setiap bulan kita mengalami menstruasi, itu adanya perubahan hormon yang sangat signifikan. Nah, di situ bisa juga mempengaruhi eh, pertahanan jaringan apa itu jaringan
di periferal ya. Jadi turunnya pertahanan jaringan di mukosa karena perubahan hormon itu juga bisa. Jadi kekurangan perubahan hormon, kekurangan nutrisi, defisiensi vitamin B12 itu yang sering menurut penelitian terakhir vitamin B12 juga sangat berpengaruh, B12, B kompleks itu sangat berpengaruh terhadap pertahanan jaringan mukosa di rongga mulut. Kalau ada yang sering timbul ulkus ini atau sariawan, memang untuk mengetahui apa penyebabnya, itu yang kita gali adalah dari anamnesa. Kalau anamnesa dokter bisa, dok saya ini kok sering sariawan ya, sering timbul tiap kali mens, tiap bulan, apa tiap bulan? Ya tiap bulan, tiap mau mens dan lain-lain. Nah itu berarti karena perubahan hormon. Pengobatannya apa? Makanya kita harus bisa mengidentifikasi predisposisi timbulnya stomatitis, stomatitis aptos recurrentnya itu. Yang pertama adalah mengidentifikasi predisposisi. Kenapa kok bisa timbul? Ada etiologi apa yang bisa memperparah dan mencetus terjadinya timbulnya ulkus. Bisa kalau terlalu lama ataupun besar gitu ya, kombinasi antiseptik seperti chlorhexidine dan triclosan bisa kita pakai. Tapi sebenarnya memang sariawan ini bisa hilang sendiri, sembuh sendiri. Tapi yang tidak enak memang nyerinya itu, sehingga kita kadang perlu kita beri terapi lokal. Triclosan ini biasanya dalam bentuk salep itu ada untuk kita oleskan. Jadi identifikasi predisposisi sangat perlu ya. Dari mana? Bagaimana caranya menggalinya? Adalah dengan anamnesa pasien. Ini proses timbulnya ulkus, bisa dibaca ya. Jadi timbulnya ulkus, perekatan imun untuk fagositosis dan lain-lain, akhirnya terjadilah lisis, itu terjadi ulkus di mukosa. Sebenarnya tipe stomatitis ini ada 3 tipe. Yang pertama ada tipe minor. Kalau kita lihat karakteristiknya, adik-adik bisa lihat di situ tipe minor bentuknya kecil, soliter atau multiple bisa 2 atau kita temukan 1 tunggal atau multiple paling tidak 2 bentuknya bulat atau oval dan ini dangkal itu minor. Tidak terlalu dalam. Diameter yang bisa dilihat 1 sampai 10 mm. 10 mili, kan kecil ya. Terjadi di daerah non-keratin tanpa meninggalkan bekas jaringan parut. Kalau yang tipe mayor bisa multiple, besar, lebih besar dari 10 mili, bisa 1 sampai 3 cm itu dikatakan mayor. Nah, ini biasanya yang sakit berlangsung bisa lebih dari 2 minggu atau lebih. Terjadi pada bagian mana saja termasuk daerah berkeratin. Erythematosus dan mengkilat meninggalkan jaringan parut. Kelihatan kemerahan dan ini biasanya karena besar meninggalkan jaringan parut. Cuman kalau mukosa itu kalau jaringan parutnya dia bisa cepat sembuh. Ini daerah yang di dalam foto ini daerah labial minor, ini labial, ini juga labial. Yang di tipe herpetiform ini juga di sudut mulut ya, di daerah bukal. Klinisnya kalau yang tipe herpetiformis, klinisnya mirip gingivus stomatitis herpetik primer. Bentuknya bulat atau oval, diameternya bisa 0,5 sampai 3. Di sini biasanya kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. 10 sampai 100 lesi kecil-kecil. Nah, itu tipenya herpetiformis seperti herpes gitu ya. Berlangsung selama 4 sampai 14 hari. Itu gejalanya herpes tidak akan meninggalkan jaringan parut. Ini 3 tipe untuk stomatitis. Ini perlu difahami untuk jenengan adik-adik memberikan terapi apa yang atau mengetahui penyebab dari tipe minor, mayor, atau herpetiform. Hubungannya dengan penyebab timbulnya stomatitis. Lanjut yang ketiga, yaitu tentang herpes. Herpes ini juga nanti manifestasinya ada yang di dalam rongga mulut. Definisi herpes di mulut ini
bisa herpes di bibir dan di mulut dikenal juga sebagai herpes labialis atau herpes oral. Kondisi ini disebabkan oleh infeksi virus herpes simplex tipe 1. Virus ini dapat menulari siapa saja dengan mudah menggunakan biasanya lewat alat makan, lembab bibir, atau berciuman dengan penderita herpes dan berisiko tertular penyakit ini. Etiologi herpes simplex virus dan varicella zoster virus. Jadi manifestasi penyakit herpes yang di mulut itu juga timbul ada di dalam rongga mulut. Pengobatannya itu pengobatan herpes yang sama yaitu antivirus seperti acyclovir, famciclovir, valacyclovir. Jadi tidak menutup kemungkinan kita menemukan gejala-gejala penyakit yang ada di rongga mulut ditemukan oleh dokter gigi dan di dalam rongga mulut manifestasi sistemik, manifestasi penyakit lain itu bisa ditemukan dan bisa kita terapi gejalanya kita lihat di rongga mulut itu sangat sangat bisa sekali untuk yang herpes ini terutama. Gejala klinisnya bagaimana yang ada di rongga mulut? Ada ulkus berkelompok dan diameter tiap lukanya hanya 1-2 mili. Jadi ulkusnya kecil-kecil berkelompok. Yang menjadi khasnya dalam gejala herpes ini adalah berkelompok. Ini bisa kita garis bawahi. Kulit kering, luka lepuh, dan luka terbuka yang berair. Ini juga bisa jadi khasnya, yaitu berair. Rasa gatal dan sensasi seperti kesemutan pada area terinfeksi. Luka lepuh atau lenting-lenting kecil pada area bibir dan sekitarnya. Luka lepuh ini dapat pecah dan mengering dalam kurun waktu 6 hari. Ini juga akan mempengaruhi jenengan anamnesa. Jadi dalam anamnesa kalau melihat luka seperti ini, sudah mulai kapan lukanya timbul, sejak kapan terasa timbul ulkusnya dan lain-lain itu di anamnesa. Menggali anamnesa itu penting ya. Luka dapat menyebar di area gusi, lidah, langit-langit mulut, serta bagian dalam pipi. Pada sebagian orang, herpes oral dapat memicu gejala lain seperti nyeri otot, demam, sakit kepala, kelelahan, pembengkakan, kelenjar getah bening, membengkakkan kelenjar getah bening, dan sakit saat menelan. Ini merupakan gejala-gejala yang mengikuti diagnosa herpes yang manifestasinya ada di oral. Kita bisa juga menganamnesa kapan Pak mulai terasa. Biasanya itu dok saya itu seminggu yang lalu itu gak enak semua badannya, sakit kepala, demam, sakit waktu menelan. Terus kok timbul-timbul setelah seminggu setelah itu kok timbul ini ya dok, timbul melenting-melenting ulkus di rongga mulut. Nah, itu bisa juga jadi diagnosa arahnya ke herpes. Gejala khasnya disertai nyeri otot, demam, dan sakit kepala. Ini gambaran klinisnya lenting-lenting yang ada di rongga mulut. Kan tadi di bibir, di sudut bibir, tapi bisa juga menyebar di dalam mukosa rongga mulut, di bibir, dan di palatum, di gusi, itu sangat banyak. Itu kalau tidak segera diobati dan tidak segera mendapatkan terapi, bisa menyebar. Dan rasa ini tidak enak sekali, menurunkan intake dan tidak enak makan, ya. Yang bikin orang masuk rawat inap karena herpesnya, dia tidak bisa makan saking banyaknya. Itu juga pernah ada, saking banyaknya di rongga mulut, pasien tidak mau makan, akhirnya harus masuk rumah sakit untuk tambahan intake-nya. Ini untuk herpes. Dan memang kebanyakan dipengaruhi kalau herpes ini karena virus ya, dipengaruhi banyak oleh pertahanan tubuh. Ini yang kalau dilihat ini yang di bibir klinisnya, ini yang di palatum,
dan di labial, locus labialis. Diagnosa selanjutnya, iya, oh, leukoplakia. Saya lanjutkan ya. Nanti habis leukoplakia bisa kalau mau ada yang bertanya monggo. Leukoplakia. Leukoplakia ini eh, diagnosa yang keempat tentang jamur Candida. Definisinya bercak atau plak putih yang melekat erat pada mukosa mulut, tidak dapat dikerok dengan epitel mengalami hiperkeratosis dengan dasar yang terdiri dari sel spinosum. Jadi kalau leukoplakia bedanya dengan Candida tadi yang pertama itu adalah dia melekat erat dan tidak dapat dikerok. Jadi epitel ini mengalami hiperkeratosis. Karena adanya hiperkeratosis inilah makanya leukoplakia ini sulit untuk dikerok. Ini gejala khas dari leukoplakia. Etiologinya penyebab leukoplakia tidak diketahui secara jelas. Biasanya ada penyebab, ada kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, iritasi kronis, kandidiasis, kekurangan vitamin bisa jadi penyebab, jadi defisiensi vitamin, gangguan endokrin, serta karena serangan virus tertentu. Beberapa penelitian menunjukkan peranan penting infeksi Candida albicans sebagai pencetus. Seperti yang pertama tadi, yaitu penyakit Candida. Itu jamur juga disebabkan yang terbanyak adalah Candida albicans. Penyebab lainnya karena iritasi kronis dari gigi palsu, isotopia. Iritasi gigi, orang yang punya gigi palsu biasanya orang yang ini kebanyakan yang gigi palsu full ya, yang sudah tidak ada giginya, itu biasanya resorpsi dari tulang penyangga giginya itu sudah resorpsi, kempes, mengecil. Jadi akhirnya gigi palsunya itu goyang dan tidak fix gitu ya, tidak cepat, tidak cepat, tidak presisi karena sudah goyang akhirnya dia ada iritasi yang terus-menerus dengan mukosa mulut. Ini kalau ada lingir daripada gigi palsu itu tajam atau ada gigi misalkan ada sisa gigi yang lubang yang tajam itu bisa juga mengiritasi terus dari mukosa rongga mulut sehingga dia meningkatkan pertumbuhan sel-sel yang ada di sebelahnya dan bisa terjadi leukoplakia. Ini penyebab lain dari leukoplakia. Gambaran klinisnya dari leukoplakia ini ada bercak putih keabu-abuan yang menebal dan mengeras dengan bentuk tidak beraturan. Ini yang saya kasih merah itu jadi ciri khas dari leukoplakia. Yang kedua, permukaan yang sedikit menonjol dibandingkan sekitarnya yang datar dan berombak. Tidak dapat dikikis atau dihapus seiring perkembangan, dari dia melekat. Kelainan tersebut dapat menjadi kemerahan, leukoplakia berbintik atau eritroplakia, yang merupakan gejala dari prakanker. Jadi leukoplakia ini bisa mengarah ke keganasan karena ada perkembangan sel-sel yang ada di rongga mulut. Untuk itu disebabkan kondisi harus dirujuk pada dokter gigi spesialis patologi. Jadi di dokter gigi itu juga ada spesialis patologi klinis untuk gigi. Itu bisa kasus-kasus yang sudah spesialistik kita rujuk ke spesialis patologi klinis gigi. Penata laksanaannya untuk leukoplakia penghentikan kebiasaan bila memang anamnesa ditemukan kebiasaan merokok, minum alkohol, ini harus dihentikan karena ini sebagai faktor yang memperparah predisposisinya. Dalam kasus lesi berisiko tinggi, biopsi wajib dilakukan untuk menilai tingkat displasia epitelnya. Terapi antifungal tetap kita berikan, vitamin dan rujuk ke dokter gigi spesialis oral medicine. Oh iya, maaf, tadi patologi klinik. Sekarang istilahnya yang terbaru ada spesialis OM ya, oral medicine. Jadi kalau kasus leukoplakia ini
dilihat dengan gejala yang berisiko tinggi, bisa kita lakukan biopsi, kita kirim ke laboratorium atau untuk PA, atau kita rujuk ke dokter spesialis yang berkompeten untuk terapi. Tapi yang menemukan adalah GP, yang menemukan adalah dokter, bisa di IGD, bisa di poligigi dalam kasus-kasus seperti ini. Nah, ini gambaran klinisnya yang bisa dilihat hampir sama dengan Candida ya dok. Ya, kalau secara klinis dan masih awal itu kita sulit membedakan memang. Untuk yang lanjut dengan kita mencoba untuk dikerok dan tidak bisa, biasanya kalau Candida albicans yang biasa itu bisa kita kerok itu lepas. Tapi kalau yang seperti ini, leukoplakia ini khasnya adalah tidak bisa dikerok. Jadi dia eh, tidak bisa dikerok, berkeratin. Kalau dilihat di gambar yang keempat paling kanan itu kelihatan ada gigi dan karang gigi. Ini juga pemicu predisposisi terjadinya leukoplakia karena di situ oral hygiene pasien sangat buruk. Karang gigi itu kan tidak rata ya. Jadi dia terus mengiritasi mukosa-mukosa yang ada di rongga mulut. Kalau epitelnya berkembang dan akhirnya jadi leukoplakia. Kalau yang gambar sebelah kanan ini yang sudah berombak ini memang mengarah ke arah keganasan. Itu yang harus diwaspadai dan perlu kita biopsi. Nah, ini untuk diagnosa Candida ada 4 penyakit. Ini sedikit mungkin bisa teman-teman atau adik-adik dari 85 mahasiswa bisa membantu saya menjawab ada pertanyaan apa perbedaan klinis yang khas agar kita bisa mendiagnosa antara leukoplakia yang saya ceritakan tadi dan kandidiasis. Mungkin ada yang bisa membantu dari 85. Ini banyak ceweknya atau banyak cowoknya ya? Tentunya banyak ceweknya biasanya. Banyak yang off cam. Kalau online Zoom nggak wajib off cam ya? Nggak wajib on ya? Ada ketua kelasnya kah di sini? Saya dokter. Oh ya, siapa namanya? Laili dokter. Mbak Laili. Mbak Laili. Ya, memang banyak cewek ya. Iya dokter, banyak ceweknya. Mbak Laili ini nggak wajib on ya memang. Mbak Laili itu yang mana kok kak? Ketok aku. Oh, Mbak Laili. Hajah Umratul Laili ya. Iya dokter. Yang off cam hanya beberapa dari paling cuma 10% kali ya. Semuanya off. Yang off ini mendengarkan apa, tidur apa. Monggo yang tadi mendengarkan pasti bisa jawab. Mbak Laili mungkin dibantu apa ada yang siapa ini Abdul Aziz Nur Laila yang yang off cam Akila Rofifah ini mendengarkan kelihatan wajahnya cantik-cantik nggak ketok wajahnya iki. Bisa dibantu siapa yang mau menjawab monggo Mungkin dokter, mungkin. biar gak ngantuk si pagi-pagi sudah sarapan kok belum ini ya monggo Izin Kinten. menjawab dokter. Jadi
tadi perbedaan dari leukoplakia dan candidiasis ini, yaitu leukoplakia ini biasanya etiologinya tidak diketahui atau idiopatik, sementara candidiasis ini biasanya dari eh, Candida albicans. Kemudian candidiasis ini dapat berkomplikasi menjadi leukoplakia. Dan yang lebih khasnya lagi, leukoplakia ini sangat melekat pada mukosa mulut, sementara candidiasis tidak. Lalu leukoplakia ini tidak dapat dikerok, dan leukoplakia ini adalah eh, tanda terjadinya prakanker, dokter. Mungkin seperti itu. Oke, alhamdulillah berarti mendengarkan ya sangat lengkap. Terima kasih. Terima kasih. Meskipun enggak kelihatan tapi bagus. Saya lanjutkan kalau gitu karena sudah nilainya 90 dan sudah tepat 100. Kita lanjutkan materinya. Kita tunggu sampai jam setengah 9 nanti ya, setengah 9 lebih 10. Oke, karena masih ada separuh lagi slide. Saya lanjutkan. Untuk yang golongan infeksi. Jadi tadi kita golongkan jadi 5 golongan ya. Ini yang masuk ke infeksi. Ingat ini kan infeksi, ada parotitis dan angina Ludwig. Ini sering sekali terjadi. Jadi ini masuk ke parotitis. Masuk ke parotitis yaitu radang di kelenjar parotis. Etiologi penyebab dari parotitis adalah, definisinya dulu. Bentar. Definisi parotitis adalah penyakit virus akut yang biasanya menyerang kelenjar ludah, terutama kelenjar parotis, sekitar 60% kasus disebabkan karena virus parotitis. Etiologinya ini sangat sering terjadi dan hampir semua anak-anak, mungkin kita, saya dan jenengan pun pernah menderita parotitis waktu SD gitu ya. Etiologinya penyebab parotitis ini adalah infeksi paramyxovirus yang juga termasuk di dalam virus parainfluenza, measles dan virus Newcastle. Ini penyebabnya parotitis yaitu infeksi paramyxovirus. Jadi ada virus yang juga di dalamnya termasuk virus. Epidemiologinya merupakan penyakit endemik pada populasi penduduk urban, lebih sering menimpa anak-anak usia 5 sampai 9 tahun. Jadi ini usia-usia anak SD. Jadi epidemiologi usia-usia SD ini pun bisa mengerucutkan kita untuk mendiagnosis bahwa itu parotitis. Virus menyebar melalui kontak langsung, air ludah, muntah, dan bercampur dengan saliva dan urin. Makanya biasanya kalau di suatu kelas ada yang sakit parotitis, bahasa awamnya apa? Gondongan ya. Bahasa awamnya gondongan. Itu pasti nanti tidak boleh masuk karena ini adalah menimbul cepat sekali menular virus ya, menyebar virus jadi menular melalui kontak langsung, air ludah. Karena kalau anak-anak itu kan nggak bisa nanti pinjam-pinjam apa tempat minum dan lain-lain. Makanya kalau SD biasanya diminta untuk libur. Dan memang biasanya kalau penyakit ini gejalanya itu ada panas, terus pusing, kadang itu yang menimbulkan harus istirahat. Kalau secara anatomi kita melihat kelenjar parotis ini adalah letaknya di bawah depan cuping hidung. Ada glandula parotis. Kalau kita lihat di anatomi rongga mulut, glandula parotis ini tepat di bawahnya, di bawah telinga depan cuping hidung kalau kita lihat. Yang paling besar adalah glandula parotis. Ada
glandula atau yang di rongga mulut, glandula parotis, submandibular glandula, dan sublingual glandula. Itu ada 3. Yang penyebabnya ada yang gejala klinisnya biasanya di glandula parotisnya. Arahnya membengkak dimulai dari cuping hidung ke bawah. Ini kalau lihat dari secara ekstra oral, kita lihat pembengkakan di depan telinga, pembengkakannya diffuse, lunak kalau kita palpasi dan tidak berbatas jelas karena diffuse ya. Kadang-kadang juga kemerahan, palpasi panas karena ada infeksi di situ. Bedanya di antara kanan kiri kalau kita lihat gambar yang cewek itu kan kelihatan sekali ya membengkak di area wajah di depan telinga. Biasanya diagnosa parotitis ini rancu dengan diagnosa gigi molar bawah, infeksi gigi. Ini infeksi gigi apa parotitis? Ya, dilihat dari umur bisa untuk mempertegas diagnosa. Kebanyakan memang parotitis ini anak-anak SD 5 sampai 9 tahun. Patogenesisnya masa inkubasi 15-21 hari, kemudian virus bereplikasi di dalam traktus respiratorius atas. Setelah masuk melalui saluran respirasi, virus mulai melakukan multiplikasi atau memperbanyak diri dalam sel epitel saluran nafas. Virus kemudian menuju ke banyak jaringan, serta menuju ke kelenjar ludah dan parotis. Ini patogenesisnya dan perjalanan dari virusnya. Gejala klinis yang sering kita temukan, panas ringan sampai tinggi. Biasanya kalau pertahanan tubuhnya kurang bisa sampai 39 dan itu sangat tidak nyaman. Keluhan nyeri di daerah parotis satu atau di kedua belah pihak disertai pembesaran. Keluhan nyeri otot, terutama leher, sakit kepala, muntah, anoreksia, dan rasa malas. Measles biasanya kan karena panasnya itu akhirnya malas makan, tidak bisa buka mulut karena nyeri otot ya di leher itu karena perjalanan virusnya. Muntah, sakit kepala, makanya ini biasanya anak-anak diminta libur. Kontak dengan penderita kurang lebih 2-3 minggu sebelumnya dan masa inkubasinya 14-24 hari. Pada pemeriksaan fisik keadaan umum anak bervariasi dari tanpa aktif sampai sakit berat. Pembengkakan parotis daerah zigoma belakang mandibula, ya belakang mandibula itu zigoma di depan mastoid, di depan mastoideus ya, secara anatomi. Parotitis merupakan penyakit self-limited, sembuh bisa hilang sendiri yang berlangsung kurang lebih dalam 1 minggu. Simptomatis dan suportif. Simptomatis ini berarti kita menghilangkan gejala. Misalkan dengan gejalanya panas, kita beri anti untuk menurunkan panasnya. Ada nyeri, berarti kita beri anti nyeri. Dan suportif, jadi karena pertahanan tubuh, karena virus, jadi itu adalah pertahanan tubuh, kita beri vitamin, istirahat untuk meningkatkan pertahanan tubuh. Biasanya kalau orang parotitis ini kan memang tidak enak makan ya anak-anak. Harus ada terapi suportif untuk vitaminnya agar melawan virusnya agar cepat sembuh. Penderita biasanya rawat jalan. Penderita baru dapat dirawat jalan bila tidak ada komplikasi, keadaan umum cukup baik ya. Biasanya memang kebanyakan rawat jalan, jarang sekali rawat inap karena parotitis. Tapi ada yang rawat inap. Di rumah sakit karena parotitis ini ada yang rawat inap karena tidak bisa makan sama sekali, kesulitan makan dan sampai berat badan turun, akhirnya harus rawat inap. Istirahat cukup, pemberian diet lunak dan cairannya cukup. Ya, kalau rawat inap kita beri cairan medikamentosa, analgesik, mengurangkan nyeri, antipiretik untuk menurunkan panasnya. Ini bila perlu.
dengan pengobatan metampiron, paracetamol untuk menurunkan panasnya. Hindari makan minum yang asam karena dapat berangsur rasa sakit pada kelenjar parotis. Kompres pipi yang bengkak dengan air hangat atau air dingin untuk membantu meringankan rasa nyeri. Ini hanya untuk meringankan rasa nyeri. Biasanya dengan obat anti nyeri cukup untuk menghilangkan nyerinya. Prognosis parotitis ini merupakan penyakit yang bisa sembuh sendiri. Prognosis parotitis adalah baik serta jarang berlanjut menjadi kronis. Jadi istirahat yang cukup, pemberian simptomatis dan suportif, insya Allah bisa sembuh segera. Tapi memang 1-2 hari setelah timbulnya panas dan bengkak itu yang rasa yang tidak enak. Jadi harus peningkatan suportifnya. Penyakit yang kedua adalah angina Ludwig. Ini yang harus jadi perhatian dari teman-teman adik-adik untuk penyakit angina Ludwig ini, pembesaran infeksi dasar mulut ini memang jarang terjadi, tapi kalau terjadi adalah sangat perlu tindakan yang cepat untuk penanganan, baik itu sebagai dokter IGD atau di poliklinik. Definisi angina Ludwig atau plekmon ini adalah selulitis akut yang progresif dengan perluasan ke daerah leher dan melibatkan ruang submandibula, sublingual, submental, bilateral. Submandibula, sublingual, dan submental ada gambarnya. Karakter spesifik yang membedakan antara angina Ludwig dari infeksi oral lainnya adalah infeksi ini melibatkan dasar mulut. Dasar mulut jadi kelihatan di bawah dagu pembengkakannya. Penata laksanaan yang tidak baik bisa menyebabkan tersumbatnya saluran pernapasan. Nah, kenapa kok bisa tersumbatnya? Nanti kita lihat bagaimana letak perjalanan infeksi plekmon ini ya. Saya sering menyebutnya plekmon dasar mulut. Etiologinya kasus plekmon ini 90% disebabkan oleh odontogén. Kebanyakan kasus ini sering dan 90% disebabkan oleh infeksi gigi. Jadi kalau adik-adik menemukan kasus infeksi dasar mulut di IGD, karena seringnya pasien-pasien seperti ini sudah terganggu dan tidak bisa makan, waktu poligigi tutup dan tidak menyadari bahwa itu disebabkan oleh gigi, larinya ya ke IGD. Dan dokter IGD harus bisa mendiagnosis oh dia kira-kira sampai orangnya tidak bisa makan. Yang bahaya kan itu, tidak ada intake makanan beberapa hari, pasien tidak bisa makan, turun daya tahan tubuh, turun dan akhirnya bisa memperparah. Angina Ludwig atau plekmon ini sering terjadi pada infeksi gigi molar 2 dan molar 3 rahang bawah. Infeksi gigi geraham bawah. Agen penyebab angina Ludwig atau plekmon yang paling sering ditemukan adalah gabungan dari bakteri aerob dan anaerob. Karena anak infeksi ini adalah dari bakteri, termasuk flora normal rongga mulut. Karena adanya ketidakseimbangan dari flora normal karena adanya bakteri. Beberapa bakteri yang dilaporkan yang dapat menyebabkan plekmon adalah antara lain Streptococcus viridans, Staphylococcus, dan Staphylococcus epidermis. Ini nama bakteri yang sering menjadikan penyebab plekmon. Gejala klinisnya bagaimana? Pembengkakan bilateral pada submandibula, kanan kiri, submandibula, jadi di bawah ya mandibula ya, rahang bawah, ada elevasi lidah elevasi lidah itu lidah terangkat. Kalau kita lihat di dalam rongga mulut, nyeri hebat, abses akut disebabkan abses terkurung di dalam tulang. Jadi ada pes atau nanah yang terkurung karena infeksi, dia tidak bisa keluar dalam rongga mulut, akhirnya menyebar ke submandibula. Patofisiologinya hal ini terjadi karena akar gigi tersebut memanjang secara inferior pada insersi mandibula otot miloioid. Jadi kalau kita lihat di anatomi gigi geraham 2 dan gigi geraham 3 rahang bawah, itu akarnya sangat
panjang dan masuk ke perlekatan antara otot-otot mandibula yang menggerakkan di rahang bawah, yaitu otot-otot miloioid. Penata laksanaan analgesik antibiotik secepatnya, insisi drainase, dan pencabutan gigi penyebab. Untuk tata laksana awal kedaruratan, biasanya kita memberi antibiotik dosis tinggi. Untuk selanjutnya kita rujuk ke dokter gigi spesialis bedah mulut. Atau kalau pasien masih bisa buka mulut, kita drainase lewat ke gigi penyebab. Pasti di situ ada lubang gigi. Kalau kita lihat intraoral, ada lubang gigi itu yang harus kita keluarkan pesnya. Dari situ kita open untuk memberikan jalan pesnya itu keluar agar tidak terjadi penyebaran sampai ke dasar mulut. Untuk infeksi yang berpotensi menyebabkan gangguan jalan nafas, maka dilakukan tracheostomi. Ini kalau kasus yang sudah parah dan penanganannya lambat. Infeksi ini bisa menutup jalan nafas dan harus dilakukan tracheostomi. Apa itu pernah terjadi? Pernah. Di poligigi erosionisma pun pernah. Dan harus rujuk ke bedah mulut dan pasien rawat inap. Kasus-kasus ini seringnya pasien itu kontrol karena sudah kesulitan makan dan kesulitan kayak nggak bisa nafas saya. Itu yang terjadi. Biasanya pasien ke IGD dan IGD kalau sudah paham bahwa itu ada infeksi Blackmon, infeksi dasar mulut, harus segera merujuk. Komplikasi yang paling berat dari Blackmon atau angina nutrik adalah gagal nafas. Selain itu, komplikasi yang dapat terjadi adalah infeksi yang meluas menyebabkan mediasi tinnitus, lolitis, nekrotikans pada leher. Jadi kalau kita lihat di gambar, itu ada submandibula, gandula submandibula yang tadi juga ada gambarnya ya, submandibula. Ada perlekatan otot-otot miloioid, dan submandibular absesnya itu di bawahnya otot-otot miloioidnya, di atas muskel platisma muskel. Itu infeksinya penyebar dari akar gigi ke daerah submandibula. Di bawahnya glandula submandibula. Ini lebih jelasnya ada gambar yang otot-otot miloioid, terus di atas, di bawahnya, karena gigi itu melekat di dekatnya otot-otot miloioid, otot-otot yang menggerakkan rahang bawah. Infeksinya ada di bawahnya itu. Jadi ada space submandibula, disitulah yang terisi penyebaran dari infeksi. Karena ada penyebaran infeksi di submandibula, sampai ke sublingual di bawahnya lidah, ada gambar yang atas sendiri ini yang akhirnya bisa menekan lidah ke atas dan lidah secara intraoral akan terlihat lidah mengangkat. Nah, itu berarti penyebarannya sudah ada di yang kita namakan Blackmon. Penyebaran infeksi dasar mulut yang mengisi rongga-rongga submandibula dan sublingual. Ini sudah terisi infeksi. Kalau kita lihat di slide itu ada lubang ya, lubang gigi paling belakang. Itu gigi 7 di molar 2. Kita harus cek kalau misalkan, kadang kalau sudah bengkak seperti ini, pasien akan sulit sekali buka mulut. Makanya kita tidak bisa meriksa kondisi rongga mulut, kita bisa anamnesa, cerita keluarga yang mengantar, ataupun orang yang bisa bicara biasanya sedikit-sedikit. Kalau bisa lihat klinisnya, mulai dari ekstraoral itu pembengkakan mulai ke bilateral kanan kiri, kita pastikan itu sudah ke infeksi dasar mulut atau Blackmon. Ini ya, ini untuk Blackmon. Untuk kelainan pada lidah ini memang jenisnya banyak. Ada glositis, geographic tongue, median rhomboid glositis, atropik, glossodinia,
ankylosing, makroglossia, mikroglossia, dan tumor lidah. Dari beberapa kelainan pada lidah ini kita ambil 2. Ini, tapi sebelumnya kita juga harus paham tentang bagaimana normal lidah, sehingga kita bisa membedakan antara, oh ini normal, oh ini ada kelainan lidah. Dan kelainan-kelainan lidah itu tidak semua harus diterapi ya. Jadi kelainan yang disebabkan bentuk anatomi itu juga bisa. Jadi normalnya gambarannya ini kalau ada ulcer, ada glossitis, ada titik-titik ini herpes, ada candida, kelihatan lebih putih, ada folded glossit yang apa itu geographic tongue, jadi tidak itu ada gambaran seperti peta, atrophic glossitis, median rhomboid glossitis. Ini ada beberapa kelainan-kelainan pada lidah. Yang perlu diperhatikan dari peradangan pada lidah ditandai dengan desquamasi papilla filiformis. Jadi di lidah itu ada papil-papil yang normal sehingga menghasilkan daerah kemerahan yang mengkilat. Kalau papil-papilnya berubah warna menjadi merah yang mengkilat, itu berarti ada keradangan. Biasanya keradangan pada lidah ini merupakan manifestasi suatu penyakit sistemik yang sering seperti itu. Etiologi bisa juga kalau gambaran radang dari lidah ada reaksi alergi, serostomia. Serostomia itu berkurangnya air liur. Jadi kekurangan aliran air liur. Itu juga jadi peradangan lidah. Defisiensi vitamin zat besi, defisiensi vitamin B kompleks, serostomia, bisa juga terjadi karena Crohn disease. Jadi untuk terapi adanya keradangan lidah, bisa kita mencarinya dari anamnesa, etiologi, ada reaksi alergi, kekurangan vitamin, kita beri vitamin, ya. Secara klinis pada dorsum lidah ini punggung lidah tampak merah menyala. Pasien merasakan sensasi terbakar, perih, sakit, dan panas. Terapinya tergantung etiologinya. Untuk yang disebabkan oleh kondisi harus dirujuk pada dokter spesialis oral medicine atau patologi klinis. Definisi, oh ini yang tumor lidah. Yang tadi kalau yang ringan keradangan lidah. Keradangan lidah ini biasanya kita hilangkan etiologinya apa, itu insya Allah akan hilang. Untuk yang tumor lidah yang harus adik-adik ketahui, tumor lidah ini merupakan karsinoma lidah, merupakan keganasan jenis karsinoma yang mengenai lidah dan hampir 90% berupa karsinoma sel squamous. Ini sangat jarang terjadi, tapi pernah tumor lidah, dan itu harus diketahui oleh GP. Gejala yang umum timbul, sariawan yang tidak kunjung sembuh lebih dari 3 minggu, bisa jadi warning, lesi kemerahan atau keputihan yang persisten seperti eritroplakia, sakit dan sulit menelan, mati rasa di lidah dan mulut, perdarahan dari lidah dan mulut secara spontan, nyeri di dalam atau di dekat lidah, perubahan suara seperti terdengar serak, kehilangan gigi secara tiba-tiba, benjolan pada kelenjar saliva, parotis, submandibular, dan sublingual. Jadi ada glandula yang kalau kita memeriksa leher itu akan membesar atau leher terlebih lagi disertai konsistensi yang keras. Itu tanda-tanda dari keganasan. Biasanya proses keganasan ini berlangsung lama, atau bisa cepat, bisa lama. Makanya untuk pasien-pasien yang dengan adanya benjolan di dalam rongga mulut seperti jamur ataupun polip ataupun benjolan yang lainnya disebabkan karena iritasi yang terus-menerus, dianjurkan segera dilakukan tindakan untuk mengambil benjolan agar tidak mengarah ke arah keganasan.
Faktor pencetus kanker lidah ini infeksi human papilloma virus, khusus ya penyebabnya. Ada kebiasaan merokok yang jadi faktor pencetusnya maupun konsumsi minuman beralkohol dalam waktu lama. Jadi karena adanya iritasi yang lama, entah kebiasaan merokok, bisa juga karena gigi palsu itu juga bisa, dan dia eh, me- mengiritasi terus-menerus dan akhirnya sel-sel epitelnya berkembang, gitu ya. Kebersihan dan kesehatan mulut yang kurang terjaga, yang penting ini oral hygiene, pola makan yang tidak sehat, kebiasaan mengunyah sendiri ini orang-orang dulu, riwayat penyakit kanker lidah atau kanker mulut dalam keluarga, adanya bakat kanker, riwayat kanker tertentu, karsinoma squamous, ini juga bisa jadi faktor pencetus. Penata laksanaannya dilakukan rujukan dan dilakukan biopsi. Kita rujuk ke spesialis bedah untuk bila kita menemukan kasus-kasus keganasan. Ini secara klinis kita lihat benjolan yang besar, khas memang, dan biasanya di kanan kiri, di bagian, bukan di bagian dorsum, seringnya adalah di bagian lateral lidah kanan kiri. Itu menandakan adanya iritasi. Kalau kita lihat entah ada gigi lubang, entah ada tambalan yang kurang rata, mengiritasi terus, dan punya bakat tumbuhan sel yang cepat, kayaknya bisa menjadi ke arah cancer. Oh, terima kasih. Ternyata sudah selesai. Ini kalau kembali sebentar ya, klinisnya memang sangat khas. Benjolannya itu tidak rata, berdungkul-dungkul, dan besar. Itu segera rujuk ke spesialis bedah mulut, bedah onkologi untuk dilakukan tindakan biopsi dan tindakan selanjutnya. Materi saya sudah habis. Ini ada sedikit, ini ada waktu 15 menit. Ada yang perlu ditanyakan atau kita ngerjakan kasus? Biar tidak ngantuk, karena sudah mau selesai. Kayaknya tidak ngantuk kok ya, karena sudah agak siang, sudah panas. Kita belajar kasus, monggo dari 80 mahasiswa bisa ada perwakilan untuk pembahasan kasus 2 orang atau 3 orang untuk bisa bagaimana diagnosa dari kasus ini dan penata laksananya bagaimana. Saya bacakan ya. Pasien datang ke IGD, karena kasus ini memang seringnya ke IGD. Kalau GP harus bisa mendiagnosa. Pasien datang ke IGD dengan keluhan sakit gigi belakang, terutama kalau ada sakit giginya. Kadang-kadang tidak mesti ada sakit giginya. Ini datang dengan keluhan sakit gigi. Dokter gigi tutup nih, poli giginya tutup hari Minggu. Belakang bawah 5 hari yang lalu sakit giginya. Sekarang kok tiba-tiba sulit menelan, tidak bisa makan, mulai tadi malam, sulit bicara, badan panas mulai kemarin. Apa yang harus kita lakukan untuk pemeriksaannya? Kalau ini ekstra oral, gambaran ekstra oralnya, bengkak meluas ke bawah rahang, hampir bilateral, kita palpasi lunak, sakit, dan suhu di sekitar pembengkakan itu meningkat atau panas, terlihat warna kemerahan secara ekstraoral, secara intraoral bisa dilihat di IGD harus sepertinya kalau ada kasus seperti ini harus punya ini ya alat untuk membuka mulut. Jadi lidah terangkat, sulit buka mulut, gigi molar 2 lubang. Secara intraoral kita lihat seperti itu.
apa diagnosanya dan bagaimana penanganan awal sebagai dokter IGD. Bagaimana caranya dengan anamnesa sehingga ada bisa mendiagnosa pasien ini. Monggo dari teman-teman adik-adik yang bisa menjawab. Saya kira ini ada di materi dan tidak sulit kalau tidak ngantuk. Tadi Mbak Nabila ya, monggo yang lain. Sudah bangun? Ini masih tetap banyak yang off ya, meskipun siang. Padahal sudah siang. Mbak Laili memang kalau Zoom nggak harus on ya kameranya. Tidak ada wajib on ya. Kalau bisa on cam. Oh, kalau bisa. Meskipun. Monggo, apa saya harus menunjuk? Menunjuk apa ya? Lihat yang on cam kalau gitu. Sudah bangun apa belum? Hmm, Mbak Ayu Aisyah. Mbak Ayu Aisyah ada di tempatkah? Bisa Iya, membantu menjawab kasus satu? Monggo. eh, sepertinya angina Ludwig, dokter. Angina Ludwig. Nggih, khasnya apa dari angina? Kenapa kok jenengan mendiagnosa angina? Eh, Coba khasnya dari angina apa? eh, Ya, Gigi yang lubang molar 2, dokter. dari molar 2. Terus, apalagi yang khas? Lalu saat dipalpasi lunak, dia juga panas. Lalu eh, ada odontologi. Penyebabnya gigi, itu maksudnya. Palpasi lunak panas itu hampir sama dengan pembengkakan abses biasa. Yang membedakan dengan angina Ludwig mana? Misalkan jenengan ada IGD nih, muka. Waduh, karena ini akan menentukan seberapa cepat dokter IGD merespon dan mengedukasi pasien ini, sehingga pasien itu bisa mau mematuhi instruksi dokter. Kalau jenengan tidak bisa menyampaikan, oh ini harus cepat dan lain-lain. Karena pembengkakan angina Ludwig ini jalannya sangat cepat dan bisa menutup jalan nafas. Itu yang harus diperhatikan ya. Yang harus diperhatikan. Jadi apa yang membedakan khasnya dari pasien ini datang ke IGD, oh ini angina. Oke benar angina. Mungkin jenengan bisa dari gambaran kasus ini mana yang jadi khasnya angina. Untuk odontogen, kalau pasiennya nggak iso buka mulut, ini karena ada gambaran saya intraoral. Karena eh, padahal di sini sulit buka mulut ya, sejani. Kalau di IGD itu kadang-kadang jarang ada apa itu kaca mulut untuk membuka mulut dan pasti tidak akan kelihatan. Nah, kalau enggak ketok nek iku ketok
gigi apa enggak dari uraian keluhan di atas apa yang yang meyakinkan bahwa oh ini karena gigi. Apa yang bisa meyakinkan bahwa oh ini karena gigi ya. Mungkin untuk bagian bengkak meluas ke bawah rahang hampir bilateral itu dokter. Ah ya, jadi khasnya kalau kita melihat pasien datang, jenengan kan menganamnesa ya, menganamnesa dulu. Sejak kapan Pak bengkaknya? Bengkaknya ini barusan dok, baru kemarin. Tapi saya itu sebelumnya sakit gigiku seminggu yang lalu. Oh, berarti ini kemungkinan karena gigi. Sebelumnya eh, yang dirasakan apa? Jadi secara anamnesa itu dokter juga harus bisa menggali. Karena ini pasien wis gak iso dijak omong wis kadang-kadang wis nyekeli pipine tok. Duduk, saya sakit, gak iso ngomong gitu biasanya. Kita bisa anamnesa ke keluarga, anamnesanya harus pas gitu ya. Karena pasien sudah sulit bicara. Kalau kita lihat secara klinis yang paling khas adalah benar tadi yang dikatakan bahwa ada bengkak meluas ke bawah rahang hampir bilateral. Bilateral. Itu adalah gejala khas jadi penanda teman-teman atau adik-adik yang kalau melihat pembengkakan bawah rahang kanan kiri sudah bilateral, itu curigalah ke plekmon. Meskipun nanti, oh ternyata bukan plekmon, mungkin tidak apa-apa ya. Tapi kalau sudah lihat bilateral kanan kiri, 80% dia mengarah ke plekmon dan harus penanganan segera. Penanganan segera yang pertama, kalau pasien tidak bisa buka mulut, ya sudah langsung rawat inap, dirawat inapkan, kita konsul ke dokter spesialis bedah mulut, gitu ya. Oh ya tadi kan diagnosanya sudah nih, penata laksanaannya pi, sampai lupa. Penata laksanaannya setelah kita diperiksa, oh ini pneumonia, karena khasnya kita lihat bengkak yang bilateral kanan kiri. Terus diapakan nih pasiennya? Setelah kita diagnosa itu anamnesa akan tanya. Terus diapakan? Kita kalau kondisinya sudah positif plekmon dengan intraoral lidah terangkat, apakah pasien ini wes tak kasih obat Bu, nanti pulang ke sini lagi atau bagaimana? Monggo yang lain bisa urun rembuk. Mbak Ayu Aisyah tadi saya sudah kenal wajahnya karena tidak kelihatan ya. Monggo yang lain bisa menambahkan untuk penata laksanaannya gimana nih? Pasien sudah sulit buka mulut, lidahnya sudah terlihat terangkat. Mungkin kalau Pak buka mulutnya